Baik, kita lanjut kembali ke video yang kedua dari rangkaian video analisis dan perancangan aplikasi hingga tahap implementasi. Nah, di video pertama kita sudah melakukan analisis dan sekaligus juga sudah memperkenalkan atau menampilkan mulai dari awal, kemudian rangkaian analisis, desain, hingga implementasi dan memperagakan perangkat lunak hasil. Nah, sekarang kita dari video awal kita sudah menghasilkan analisis dari kasus sederhana yang kita jadikan sebagai contoh kasus. Nah, di hasil analisis ini ada objek seperti ini. Ada 4 objek yang bisa kita identifikasi. Nah, kemudian ada proses di perangkat lunak. Kemudian kita coba detailkan objeknya kira-kira kalau di dalam aplikasi akan seperti ini. Ada metode, atributnya, kemudian ada keterangan bahwa objek ini adalah superclass, kemudian objek ini adalah subclass. Nah, sekarang hasil analisis ini akan kita gambar dulu dalam bentuk desain. Kenapa? Karena di penjelasan yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa desain itu lebih mudah dipahami ketika kita mengkomunikasikan gagasan perangkat lunak kita. Ya, termasuk juga desain itu sifatnya universal. Ya, jadi kalau misalkan tabel seperti ini itu belum terlalu jelas ya, atau hanya mungkin dipahami oleh yang pembuat ini ya. Tapi kalau desain sudah ditampilkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk model UML, maka desain kita itu menjadi lebih jelas. Jadi mirip-mirip di desain arsitektur perancangan atau rencana pembuatan gedung misalkan atau rumah seperti itu. Oke. Nah, untuk desainnya ya, atau perancangan gambarnya, kita akan menggunakan 2 tools UML. Yang pertama Umlet, kemudian kedua Start UML. Nah, kita ke Umlet. Nah, paling tidak kita akan membuat diagram use case. Ya, ini yang sudah jadi. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke bagaimana membuat gambar seperti ini. Oke, kita dulu ke gambar use case. Nah, bisa dilihat di sini bahwa use case itu bisa kita dapatkan dari proses-proses yang ada di dalam perangkat lunak. Nah, seperti ini ya. Kita sudah identifikasi di tahap analisis. Ada 7 proses. Kalau kita lihat di sini ada 7 juga ya. Jadi ini inputnya terbagi 3. Ya, jadi input novel, komik, kemudian kamus. Lalu ada lihat daftar buku, lihat list novel, daftar novel, kemudian daftar komik dan daftar kamus. Oke. Nah, ini berarti use case itu adalah gambar yang menampilkan proses-proses secara global di dalam perangkat lunak itu. Nah, dari sini kita sudah dari use case itu orang yang membaca use case itu sudah bisa melihat, bahkan di pembuatnya sendiri itu sudah bisa mengukur sejauh mana kompleksitas perangkat lunak tersebut. Kalau bundaran-bundaran ini jumlahnya banyak, berarti menunjukkan proses-proses di dalam aplikasi itu atau perangkat lunak itu semakin banyak. Ya, karena di sini jumlahnya bundarannya hanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya proses pokoknya. Berarti proses di perangkat lunak itu ada 7. Ya, ini nanti bisa langsung kita jadikan sebagai menu. Pengguna bisa memilih di proses apa yang mau dijalankan. Oke, kita langsung saja prakteknya bagaimana membuat. Kita buat dokumen baru. Oke, nah di sini ada keterangan double klik. Nah, ini bisa di-download ya di Umlet. Oke, begitu dijalankan tampilannya seperti ini. Pertama, ini new dokumen. Sekarang kita membuat use case. Nah, perhatikan gambar di sebelah ini. Ini ada gambar model. Nah, ini use case akan kita buat. Oke, kita pilih, klik, tekan, tahan, kemudian reaksi. Nah, oke, ini kita sudah mendapatkan. Oke, kita beri nama misalkan input. Oke, kita ambil yang berwarna, boleh.
Ini misalkan kasih backgroundnya blue. Ini kita beri, ini misalnya input, nah, supaya dia cetak tebal ya. Oke, nah selanjutnya input itu ada kita lihat di desainnya, input novel, komik, dan kamus. Nah, ini bisa kita tulis input lagi, input novel. Nah, bisa juga kita tinggal tulis novel. Oke, selain bisa ditarik dari sini, kita juga bisa klik 2 kali pada ini, pada gambarnya, maka dia akan diduplikasi. Oke, biar kita ganti komik. Nah, selanjutnya klik 2 kali lagi, maka duplikasi ya, kemudian kita lain dari kamu. Oke, nah kita di sini ada apa, tanda panah ya. Nah ini bisa, nah ini kalau misalkan ada tanda panah seperti ini, berarti proses dari use case ini itu melibatkan use case ini. Jadi kalau input tadi itu bukan hanya sekedar input, tapi nanti ada spesifiknya, ada input novel, ada komik, ada kamus. Ya kita bisa gambar ilustrasikan dengan menggunakan tanda panah seperti ini. Ya bisa juga ya include, bisa juga extend. Nanti secara teoritis bisa dibaca seperti yang Mbak ini, cuma pada kesempatan kali ini kita tidak akan mempersulit dengan definisi-definisi yang sudah ada, bisa dibaca di teori. Paling tidak bahwa kita ini hanya ingin menunjukkan model ya, karena inti dari analisis dan desain perangkat lunak itu bukan pada modelnya ya, bukan pada desainnya, tapi pada perangkat lunak jadinya. Ya, model itu atau desain itu hanya sebagai tool untuk mendokumentasikan atau kemudian mencatat ya. Ya, kalau misalnya seorang bisa membuat perangkat lunak cukup dengan membuat catatan-catatan kecil, tidak perlu menggambar seperti ini, maka harusnya itu saja yang dilakukan, tidak perlu menggambar seperti ini. Nah, cuma pada prakteknya untuk perangkat lunak yang besar, ternyata tool UML itu sangat membantu, apalagi kalau kerja tim. Kalau catatan kecil bisa jadi kemudian catatan itu sulit dipahami oleh anggota tim, tapi kalau gambar-gambar use case itu bisa dipahami. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita menggunakan asosiasi seperti ini. Oke, di sini kita kasih jarak supaya lebih kelihatan. Nah, kemudian lagi ya, klik kedua kali saja, klik kedua kali. Nah, ini duplikasi. Oke, sudah ada input. Nah, kemudian tampilkan semua. Oke, nah mengenai ini berwarna atau tidak itu hanya ada di sisi desain saja ya. Ya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mau diberi warna merah, mau diberi ini, cuma untuk tampilan supaya lebih menarik. Oke, ini kita kasih tampil semua daftar buku. Oke. Atau tampilkan semua ya. Oke, berarti menampilkan semua di dalam daftar. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, kita lihat di sini ada tampilkan novel, komik, dan kamus. Ya, tinggal kita duplikasikan. Ya, oke, klik kedua kali. Kemudian ini kita ganti novel, klik kedua kali. Di komik. Kemudian ini klik kedua kali.
kamus. Oke, dia ada kamus, ada novel, komik, dan kamus. Oke, selanjutnya ini adalah proses yang sudah berhasil kita gambarkan dalam bentuk use case. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, proses-proses ini itu diakses oleh aktor atau pengguna. Nah, sehingga kita menggunakan simbol aktor. Nah, ini menunjukkan nanti aktor, atau kita kasih nama ini pengguna ya. Pengguna aplikasi. Oke, berarti pengguna aplikasi nanti ini itu bisa melakukan fungsi-fungsi apa atau proses apa di dalam perangkat lunak. Nah, kita beri tanda panah atau tanda garis penghubung seperti ini, berarti ini bisa melakukan input. Ya, bisa melakukan input apa saja. Dia bisa input novel, input komik, dan input kamus. Nah, selanjutnya apalagi? Ya, dia bisa juga menampilkan semua daftar buku, atau dia hanya mau atau bisa menampilkan yang komik saja atau novel saja. Kemudian komik saja. Kemudian terakhir adalah kamus saja. Oke, nah sampai sini kita sudah berhasil mendesain tampilan use case. Oke, kita sudah dari tahap analisis kita sudah sampai pada tahap desain yang berhasil menyelesaikan use case, diagram use case. Jadi use case itu hanya secara garis besar menampilkan proses-proses apa di dalam perangkat lunak. Ya, jadi fungsi-fungsi secara umum, secara garis besar di perangkat lunak, ya kita bisa gambarkan dan menggunakan use case. Nah, fungsi apa saja? Yaitu fungsi yang sifatnya global dan menjadi fungsi inti dari perangkat lunak. Nah, apakah misalkan ada fungsi lain dari perangkat lunak? Ya, itu bisa jadi ada. Ya, misalkan fungsi exit ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya di video sebelumnya, di perangkat lunak yang kita peragakan ada menu pilihan untuk exit atau keluar dari aplikasi. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang istilahnya menjadi fungsi utama. Semua perangkat lunak itu pasti punya fungsi itu. Ya, sehingga tidak perlu secara spesifik digambarkan, karena otomatis programmer itu pasti berpikir akan mengimplementasikan fungsi untuk keluar dari aplikasi. Nah, fungsi secara khusus yang memang menjadi fungsi dari perangkat lunak itu atau menjadi kegunaan manfaat dari perangkat lunak itulah yang digambarkan di use case. Oke, nah sampai di sini kita sudah selesai di satu model use case. Nah, kita bisa menyimpan ini dengan cara, ya ini disimpan dengan cara klik, kemudian sebenarnya kita save dulu. Nah, kita beri nama use case diagram. Oke. Nah, kemudian sudah kita ekspor ya, karena ini yang kita ekspor sebagai JPG. Oke, use case diagram. Jadi kita beri nomor 01 use case diagram. Oke, nah, coba kita, nah ini coba kita buka. Oke, ini kita sudah selesai membuat use case diagram dari program kita. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari use case diagram. Oke, demikian untuk tahap awal di mendesain use case diagram dari program yang akan kita bangun. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram paket. Oke,